Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2023F akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yaitu tentang ejaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 2. Next. Anggota yang pertama yaitu Salzabila dengan NIM 177. Selanjutnya ada Raffi dengan NIM 185. Dan Natania, yaitu saya sebagai moderator dengan NIM 192. Selanjutnya ada Zaidan dengan NIM 194. Selanjutnya ada Raka dengan NIM 210. Dan yang terakhir ada Rizky dengan NIM 195. Next. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada yang bertugas dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ejaan. Di sini ada mengenal ejaan. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan penulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia dengan benar. Ini termasuk penggunaan huruf, tanda baca, dan aturan penulisan kata yang konsisten. Beberapa prinsip utamanya termasuk penggunaan huruf Latin, pemisahan kata dengan spasi, penulisan kata serapan, penulisan angka, penggunaan tanda baca, dan aturan khusus seperti penggunaan tanda hubung dan tanda pista. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman penulisan dan pemahaman antar penutur bahasa Indonesia. Kemudian asal-usul ejaan. Ejaan bahasa Indonesia sendiri datang dari sejarah panjang Indonesia. Dulu, sebelum abad ke-20, orang bisa menulis bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Sesuai dengan keinginan mereka, saat Indonesia dijajah oleh Belanda, pengaruh bahasa Belanda membuat beberapa kata ditulis dengan cara yang berbeda. Setelah itu, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional yang satu dan memiliki aturan ejaan yang tetap. Pada tahun 1945, BPUPKI membuat aturan baru untuk ejaan bahasa Indonesia. Ini disebut ejaan Republik. Sejak itu, aturan ejaan terus disempurnakan untuk membuat penulisan lebih konsisten dan mudah dimengerti oleh semua orang. Lalu, perubahan aturan ejaan dalam sejarah bahasa. Yang pertama, perubahan fonologi, yaitu suara dalam bahasa berubah seiring waktu, mempengaruhi ejaan kata. Contoh, Middle English near menjadi Modern English I. Yang kedua, reformasi ejaan, yaitu bahasa sering mengalami reformasi untuk memperbarui ejaan atau menyederhanakan aturan. Contoh, reformasi ejaan bahasa Perancis pada abad ke-17. Yang ketiga, pinjaman kata, yaitu masuknya kata-kata baru dari bahasa lain mempengaruhi aturan ejaan. Contoh, coklat dari bahasa Spanyol. Kemudian nomor 4 adalah pengaruh ortografi sastra, yaitu preferensi sastra dan ortografi dalam karya sastra mempengaruhi aturan ejaan. Contoh, penggunaan khusus dalam karya sastra tertentu. Yang terakhir adalah standarisasi bahasa, yaitu proses standarisasi membuat aturan ejaan lebih konsisten seiring waktu. Prinsip-prinsip ejaan. Ejaan sendiri mempunyai beberapa prinsip-prinsip dasar antara lain penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, unsur serapan. Next, penggunaan huruf. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, nama orang, dan hari. Contoh, apa maksudnya? Nata Marpaung, hari Jumat. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata
kata atau kelompok kata dalam kalimat judul buku, nama majalah. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Saya sudah membaca buku Psychology of Money. Nomor 3, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, huruf DA seperti pada kata Ramadan. Naruto Shippuden dengan judul Naruto. Ditulis dengan huruf tebal untuk menonjolkan judulnya. Next. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, kampus Ketintang banjir. Ketintang butuh perbaikan. Lalu yang kedua, kata imbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan, berkelanjutan, gemetar, lukisan, ataupun kemauan. Lalu yang ketiga, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh, duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, dan orang tua. Penggunaan tanda Baik. baca. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan, memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, ayo lo Jin COC, dia akan datang ngopi, suasananya sangat tenang, pukul 2 lebih 10 lebih 3 detik. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kalau diundang, saya akan datang. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, berevolusi, dan mengukur. Yang selanjutnya adalah unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun dalam bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasi, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok bagian. Bagian pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, misal de jure dan de facto. Unsur tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua adalah unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penerapan ejaan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ejaan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk memastikan komunikasi tertulis yang jelas dan efektif. Beberapa contoh penerapannya adalah yang pertama, menulis surat atau email dengan ejaan yang benar kepada rekan kerja atau atasan. Yang kedua, mengisi formulir atau dokumen resmi dengan ejaan yang sesuai. Tiga, menyusun presentasi atau laporan dengan ejaan yang tepat untuk memperkuat profesionalisme. Oke, next. Oke, selanjutnya itu pentingnya memahami dan mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, komunikasi efektif. Ejaan yang benar memastikan pesan dipahami dengan jelas. Profesionalisme mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetisi. Pemeliharaan budaya, kontribusi pada penghormatan terhadap warisan budaya. Juga kemudahan pembelajaran, fondasi kuat untuk kemampuan berbahasa. Yang terakhir, menghindari kesalahpahaman, mencegah kontroversi dan kesalahan
in- interpretasi. Oke. Eh, Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Ejaan Bahasa Indonesia merupakan aturan penulisan yang konsisten untuk memastikan keseragaman dalam penulisan bahasa Indonesia. Ini berasal dari sejarah panjang Indonesia dan mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Prinsip-prinsip utamanya meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan pengakuan terhadap kata serapan. Dengan standarisasi ejaan, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi antar penutur bahasa Indonesia. Next. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.